Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ismela. Saya dari kelas manajemen pagi. Di sini saya akan menanggapi materi tentang perpajakan Indonesia dari mata kuliah pajak dan perpajakan. Pengertian pajak. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak yang pertama, pajak memiliki fungsi anggaran, yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi pengaturan, mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas, berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, keadilan. Atau pemungutan pajak harus adil. Kedua, syarat yuridis. Atau pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, syarat ekonomis. Atau pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Yang keempat, syarat finansial. Atau pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teori pendukung pemungutan pajak yang pertama, teori asuransi pembayaran pajak. Menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Yang kelima, teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu atau semisal membawa kesejahteraan. Kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif. Artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Yang pertama, hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Kedua, hukum publik di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, dan hukum pajak dan hukum pidana. Hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua, hukum formil.
Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara untuk prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Yang terakhir, tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, Slave Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di mana sistem ini membebankan penentuan sebesar pajak yang dibayarkan oleh warga yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarannya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, Withholding System. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dari menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.